Warga membawa seorang wanita berusia 58 tahun ke Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka parah karena dianiaya anaknya sendiri dengan senjata tajam. Ia terluka di sekujur tubuhnya hingga alami pendarahan hebat. Ironis, pelaku penganiayaan ini merupakan lulusan universitas negeri ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut, namun dugaan sementara korban tak terima karena ruqyah oleh ibunya. Yang kalau tahu. Untuk motif ya, memang selama ini tertutup ya. Jadi mungkin di dalam dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis diruqyah anak itu. Habis diruqyah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu, mungkin dia nggak terima ruqyah barangkali seperti itu. Usai dirawat di rumah sakit, korban kini dirawat anaknya tak jauh dari lokasi. Sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga desa Ngarjo, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan tewasnya seorang nenek dalam sumur sedalam 20 meter. Saat ditemukan, korban sudah mengambang. Lihat ibunya tewas mengenaskan, sang anak menangis histeris hingga pingsan. Korban adalah Sumarmi, 55 tahun, warga desa Ngarjo, sedangkan sumur adalah milik tetangganya yang letaknya jauh dari tempat tinggal korban. Polisi dan petugas damkar Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi, langsung melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Saksi mata menuturkan awalnya pemilik rumah akan membenahi penyedot air karena akan mandi. Saat dilihat tutup sumur terbuka dan terlihat sesuatu di dalam sumur. Yang tahu itu yang rumah ini, yang punya sumur ini. Taunya sumurnya buka kan waktunya ditutup. Waktunya apa? Waktunya ditutup sumurnya, terus tahu-tahunya sumurnya buka. Damkar BPD menerima laporan dari kepolisian sekitar 7:30 pagi bahwa terjadi orang masuk sumur atas nama Bu Sumarni di Desa Dukungarjo, Kecamatan Jatirojo. Usai memeriksa saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti tewasnya korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Halahuddin, iNews melaporkan. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil, akan diotopsi di Bali karena dokter forensik yang ada di NTB sedang bertugas di luar daerah. Jenazah dibawa ke Denpasar, Bali setelah keluarga korban mengurus dokumen di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Mataram. Permintaan otopsi datang dari pihak keluarga korban untuk mengetahui penyebab kematian Juliana di Gunung Rinjani. Dan dengan sudah berhasil dievakuasi, mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan terbuka. Sebelumnya, Juliana Marins dilaporkan jatuh ke jurang Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Mataram, Hari Kasidi melaporkan. Balita berusia 2 tahun warga Telogorejo, Temanggung, dibawa ke kantor pemadam kebakaran karena kepalanya masuk ke dalam toples kerupuk. Selama hampir setengah jam, kepala anak tersebut terjebak di dalam toples. Petugas damkar langsung mengevakuasi dengan memotong toples. Meski sempat terkendala karena bahan toples yang tebal, namun dalam waktu singkat, toples berhasil dilepas dari kepala korban. Menurut ibu korban, kejadian berlangsung saat anaknya yang sedang makan kerupuk tiba-tiba memasukkan toples ke dalam kepalanya. Saat mencoba dibuka, toples sulit untuk dilepaskan, hingga akhirnya minta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Nah, makan kerupuk, tinggal sedikit, terus kerupuknya disuntak. Setelah disuntak, toplesnya dimasukin ke kepala. Ngajak mainan saya.
Terus dianya kan sudah susah bernafas, saya buka ternyata tidak bisa. Nyangkut gitu ya? Nyangkut, iya. Di cerita dari korban itu memang anak itu sedang memakan kerupuk, terus kerupuknya dibuang, terus toplesnya dimasukkan ke kepala. Terus penanganannya seperti apa, Mas? Kita melakukan penanganan menggunakan mesin atau alat pemotong, jadi toplesnya dibelah sehingga kita bisa mengubah. Usai toples berhasil dibuka dengan wajah yang riang, akhirnya ibu dan anak kembali pulang. Ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak pada saat makan atau sedang bermain. Tuh babi lepas tuh. Babi hutan ini terekam kamera warga sedang berkeliaran di permukiman warga di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak hanya berkeliaran di area kebun, hewan liar ini juga masuk ke teras rumah warga. Khawatir masuk ke dalam rumah, warga pun berusaha mengusirnya. Namun apa daya, hewan ini balik menyerang. Babi akhirnya bisa ditangkap setelah terjebak di saluran air. Oleh warga, hewan ini pun langsung dikembalikan ke shelter penampungan hewan. Warga mengaku terganggu dengan keberadaan shelter tempat penampungan hewan dekat permukiman mereka. Warga meminta pihak kelurahan segera menutupnya karena keberadaannya kerap meresahkan. Saya sebagai ketua RT tentunya sudah komunikasi 2 jalur baik dari ke pemerintahan maupun ke pihak shelter. Namun lagi-lagi mentah di tengah jalan. Mudah-mudahan untuk kali ini kita bisa menuruti maunya warga untuk menutupi shelter tersebut. Kasus babi hutan masuk ke permukiman warga bukan kali ini terjadi. Sebelumnya warga dikagetkan dengan kemunculan monyet hingga anjing hutan yang juga kabur dari shelter penampungan hewan. Di Jakarta Selatan, Dian Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Bertajuk Total Campaign, Total Reach, Total Impact, MNC Group menggelar acara Media Connect di Hotel Park Hyatt, Jakarta. Acara dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, hingga para investor dan tamu undangan. Di forum kali ini, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo memaparkan terkait ekosistem MNC Group yang terus berinovasi untuk menjangkau semua kalangan lewat beragam konten yang terintegrasi di semua platform. Pada intinya kami menekankan betapa pentingnya konten. Ya, konten yang baik bagi seluruh platform, baik non-digital, the traditional, TV, dan juga PTV, maupun digital, OTT sampai dengan social media. Connecting the dots. Yang kita lakukan hari ini, bagaimana kita bisa connecting the dots between all platforms. Makanya kita sebut di sini sebagai seamless connected multi-platform. Ini sebetulnya adalah inovasi dari Pak Hari sendiri. Kita sudah patenkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya, kalau Bapak Ibu nonton FTA kita, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, Bapak Ibu lihat di kanan bawah ada QR code. Bapak scan, apa yang terjadi? Itu akan membawa Bapak Ibu ke RCTI Plus. Rangkaian acara ini juga hadirkan talk show dari pemateri ahli industri media dan pemasaran yang membahas seputar dunia pertelevisian dan konten yang diproduksi untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.